Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelompok 2 yang beranggotakan Ananda Arfani, Anidia Evantri Anggoro, Muhammad Arik Fadurrahman Akmal, Nur Abidah Haniawati, dan Sarati Rusi Bagariang. Di sini kami akan memaparkan materi mengenai pembelajaran daring di tengah pandemi. Pembahasan selanjutnya akan disampaikan oleh rekan saya. Peserta didik. Latar belakang. Dengan perkembangan teknologi informasi, sekarang kita dapat berkomunikasi bersama orang lain meskipun kita berjarak jauh. Dengan perkembangan teknologi tersebut, proses belajar mengajar masih bisa dilaksanakan walaupun peserta didik dan pengajar tidak bisa bertemu secara langsung. Contohnya, pada keadaan pandemi COVID-19 yang berawal pada tahun 2020. Tentu dengan cara belajar yang berbeda ini, terdapat efek positif dan negatif yang dirasakan oleh para peserta. Efek kepada peserta didik dari dampak positif pembelajaran pada COVID-19 adalah satu, waktu keluarga lebih banyak didapatkan oleh anak. 2, pembelajaran lebih fleksibel. 3, anak menjadi dapat beradaptasi dengan perubahan yang ada. 4, sebagian anak akan merasa nyaman di rumah karena tidak ada pembulian. 5, orang tua lebih leluasa menguasai anak sedang belajar. Selain dampak positif, juga terdapat dampak negatif pembelajaran jarak jauh di tengah pandemi. Contohnya adalah anak terancam putus sekolah karena keadaan ekonomi. Kualitas yang dicapai tidak semaksimal daripada pembelajaran tatap muka. Kekerasan rumah tangga juga berpotensi dialami oleh anak. Terkendala sinyal dan kuota internet, kurangnya sosialisasi anak dengan orang lain dan lingkungannya. Dan terakhir, muncul berbagai masalah kesehatan. Menurut Kompas.com, 10 juta anak berkemungkinan putus sekolah. Faktor paling mempengaruhi adalah faktor ekonomi. Akibatnya, ekonomi keluarga akan tersendat karena COVID-19. Oleh karena itu, jika pihak sekolah bersedia meringankan biaya pendidikan, akan sangat mempengaruhi kelangsungan pendidikan anak. Karena anak lebih sering di rumah, muncul juga tindak kekerasan terhadap anak. Ini diakibatkan karena faktor dalam keluarga. Oleh karena itu, orang tua harus lebih sabar dalam menyikapi suatu masalah agar tidak dilampiaskan kepada anaknya. Next. Menurut kumparan.com, kurangnya sosialisasi terhadap anak akan mempengaruhi keterampilan Tolong slide selanjutnya. Ini adalah ilustrasi anak akibat kurangnya sosialisasi. Slide selanjutnya. Kompas.com juga memberikan tips menciptakan suasana belajar yang menyenangkan yang dapat diterapkan pada saat pandemi COVID-19 seperti ini. Yang pertama adalah untuk menyediakan tempat yang nyaman pada saat belajar. Kedua, menyediakan alat-alat yang digunakan untuk belajar. Ketiga, memastikan koneksi internet yang baik, stabil, dan juga lancar.
Keempat, menyediakan cemilan. Kelima, jauhi benda yang dapat mengganggu konsentrasi pada saat belajar. Keenam, pastikan ruangan yang dipakai memiliki pencahayaan yang maksimal. Next. Ini adalah solusi yang kami paparkan tadi. Yang pertama, sekolah bisa meringankan biaya sekolah agar tidak terlalu membebani orang tua yang ekonominya sedang tersendat akibat pandemi. Kedua, pengurangan jam belajar online dan tugas agar anak tetap dapat bersosialisasi dengan temannya walaupun dengan online. Tiga, menciptakan suasana belajar sendiri yang nyaman untuk peserta didik yang belum bisa beradaptasi. Keempat, orang tua harus sabar dalam menyikapi hal ini agar emosinya tidak diluapkan ke anaknya. Sekian presentasi dari kelompok kami. Kurang lebihnya kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.